Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutriasi Umar, mahasiswi program studi ilmu manajemen S3 Universitas Halu Oleo. Dosen pengampu Dr. Sujono SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi yang menurut Wellen dan kawan-kawan dalam buku Strategi Management and Business Policy Globalization, Innovation and Sustainability. Dalam membahas perumusan strategi, khususnya bagian visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi, mereka menjelaskan 5 pokok bahasan utama atau komponen dasar yang harus dirumuskan secara berurutan agar strategi organisasi kokoh dan terarah. Sebelum saya mempresentasikan tentang 5 pokok bahasan dalam perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi, terlebih dulu saya akan menjelaskan apa itu visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Menurut Wellen dan kawan-kawan, visi adalah gambaran tentang masa depan organisasi yang diinginkan, atau sebuah pernyataan yang menjelaskan kemana organisasi ingin menuju dan apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Untuk misi adalah pernyataan tentang tujuan dasar dan alasan keberadaan organisasi, the purpose or reason for being. Dan nilai organisasi adalah keyakinan, prinsip, dan standar etika yang menjadi dasar perilaku dan keputusan organisasi. Serta tujuan organisasi adalah hasil yang spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam periode tertentu sebagai wujud nyata dari visi dan misi. Nah, sekarang saya akan masuk pada pembahasan pokok dalam presentasi ini, yaitu 5 pokok bahasan dalam perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi menurut Wellen dan kawan-kawan. Yang pertama, pernyataan visi, yaitu memiliki makna yang berarti gambaran ideal masa depan organisasi, menjadi apa dan bagaimana organisasi ingin dikenal. Tujuan dari visi yaitu memberikan arah jangka panjang dan inspirasi, serta memberi motivasi bagi seluruh anggota organisasi untuk bergerak menuju kondisi ideal di masa depan. Ciri-ciri visi yang efektif yaitu pertama, fokus jangka panjang. Yang kedua, menarik dan memotivasi. Yang ketiga, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Yang keempat, menggambarkan aspirasi masa depan. Dari visi, kita bisa mengambil contoh yaitu menjadikan perusahaan energi terkemuka yang berkelanjutan di dunia. Kedua, pernyataan misi. Makna dari misi yaitu menjelaskan alasan keberadaan organisasi, apa yang dilakukan, untuk siapa, dan bagaimana cara melakukannya. Misi menjawab pertanyaan, mengapa organisasi ini ada, dan apa yang dilakukan organisasi ini untuk mencapai visinya. Misi menjelaskan produk atau layanan yang dihasilkan, pasar yang dilayani, serta nilai-nilai yang dijunjung dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Menurut Wellen dan kawan-kawan, misi sebaiknya mencakup 8 komponen, yaitu pertama, pelanggan, di mana pelanggan atau customer adalah orang
atau pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dalam konteks bisnis, pelanggan merupakan sasaran utama kegiatan pemasaran karena keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, produk atau jasa. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi guna memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk bisa berupa barang berwujud seperti makanan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Misi yang ketiga yaitu pasar. Pasar atau market adalah tempat atau sistem di mana terjadi proses pertukaran antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Untuk yang keempat yaitu teknologi. Teknologi merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat, sistem, atau metode guna membantu manusia mencapai tujuan tertentu dengan lebih cepat, mudah, dan efektif. Yang kelima, perhatian terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas adalah tujuan utama dalam manajemen strategis dan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang keenam, falsafah atau filosofis. Secara etimologis, kata falsafah berasal dari bahasa Arab. Falsafah yang diambil dari bahasa Yunani philosophia, terdiri dari philos, cinta, sophia, kebijaksanaan atau hikmah. Jadi falsafah berarti cinta atau kebijaksanaan, yaitu usaha manusia untuk mencari kebenaran dan memahami mendalam tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Yang ketujuh, konsep diri, self concept, adalah pandangan, penilaian, dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri, baik mengenai fisik, kemampuan, kepribadian, maupun peran dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, konsep diri adalah cara seseorang mengenal, menilai, dan memahami siapa dirinya. Yang kedelapan, kepedulian terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat adalah komitmen organisasi untuk menjaga reputasi positif dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek ini merupakan salah satu nilai utama dalam manajemen strategis dan etika bisnis, karena citra publik yang baik menjadi dasar kepercayaan dan keberlanjutan organisasi. Dalam pernyataan misi ini kita bisa menarik contoh, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang berbasis teknologi untuk membangun generasi pembelajar sepanjang hayat, menyediakan solusi energi bersih dan inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, nilai inti. Nilai inti memiliki makna, yaitu prinsip-prinsip dasar dan keyakinan moral yang menjadi pedoman perilaku organisasi.
Nilai berfungsi sebagai panduan moral dan budaya dalam bekerja dan berinteraksi baik di dalam maupun di luar organisasi. Fungsi dari nilai inti yaitu pertama, membangun budaya organisasi. Yang kedua, menentukan standar etika dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memengaruhi cara organisasi menjalankan misinya. Contoh nilai inti yaitu integritas, inovasi, kepedulian, profesionalisme, kerjasama tim, dan berorientasi pada pelanggan. Untuk yang keempat yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi memiliki makna pernyataan umum tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dengan ciri bersifat kualitatif dan jangka panjang, menjadi jembatan antara misi dan tujuan terukur, fokus pada arah dan bukan angka. Contohnya yaitu meningkatkan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar di industri teknologi hijau. Yang kelima, sasaran spesifik memiliki makna pernyataan kuantitatif dan terukur dari tujuan organisasi. Sasaran spesifik adalah tujuan yang dirumuskan secara jelas, terperinci, tidak ambigu, dan fokus pada tindakan nyata untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Sasaran yang spesifik membantu perencanaan tugas, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dicapai, dan meningkatkan peluang keberhasilan karena memberikan arah yang terdefinisi dengan baik. Dalam sasaran spesifik ini kita harus memenuhi prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ringkasan tabel. Komponen pertama visi, fokus utama yaitu gambaran masa depan. Ciri khasnya inspiratif dan jangka panjang. Komponen kedua misi, fokus utama alasan keberadaan organisasi. Ciri khasnya fokus pada pelanggan, produk, dan pasar. Untuk komponen ketiga nilai, fokus utamanya yaitu prinsip dasar dan budaya. Ciri khasnya menentukan perilaku organisasi. Komponen keempat tujuan. Fokus utamanya hasil umum yang diinginkan. Ciri khas kualitatif dan jangka panjang. Untuk komponen kelima yaitu sasaran yang berfokus utama pada target spesifik dan terukur. Ciri khasnya yaitu SMART, jangka pendek. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.